Eh, ingin aku ini eh, lagi sangat loading. Nah, ini dia. Bentar ya. Hmm. Oh, Bu. Hmm. Baik, kita mulai Bu ya. Ya, Ustadz. Nih, suara saya jelas nggak Bu? Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustadz. Baik, sebelum kita mulai, saya buka dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pertemuan pembelajaran bahasa Arab ini, yang tepatnya kita telah menginjak ke pertemuan yang keberapa, yang ketujuh ya. Alhamdulillah ya. Berarti ini mengisyaratkan ya minggu depan meet ya. Ya. Minggu depan ujian pertengahan ya, tapi jangan khawatir soalnya semuanya pasti mudah ya. Semua soalnya pasti mudah, nggak ada yang sulit. Dan juga seperti biasa soalnya itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas ya kayak level 1 dulu. 2 pilihan gitu ya. Jadi Ibu hanya cukup memilih salah satu di antara dua pilihan aja. Gitu ya. Baik. Ini kacamata saya, Bang. Baik, daripada itu kita memulai pembelajaran hari ini dengan bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik. Amin ya Allah. Ini baik, ini terdapat sedikit latihan
Belum muncul Bu ya? Masih loading. Iya, Belum, Ustaz. Eh, Masih. belum Ustaz. Aduh. Internetnya. Masih loading ya? Iya, Masih, Ustaz. Gimana ya caranya? Mungkin bisa di-share ke Ustadz Miftah barangkali Ustadz materinya. Nanti jadi Ini- satu ya, Ustadz. Masih loading. Udah, Oh, udah muncul. Ya, ini internetnya lama. Baik. Ini kita disuruh menyebutkan jenis-jenis kata, jenis-jenis fiilnya ya. Di situ yang Ibu ketahui ada salim, ada mahmus, ada mudoaf, ada misal, ada ajwaf, ada nakis, ada lafif. Ya, coba Ibu sebutkan syadda. Syadda itu apa? Ada ingat? Apa ya? Nomor 2. Bukan Syadda. bukan. Mudok, Mudho'af. mudok. Mudho'af. fi'lu mudo. Soma. Soma ada 1. Ada ini. Oh, Mahmuz, Ustaz. Mahmuz. Bukan. Soma kan bukan hamzah, alif. Ada Ibu antara misal, ajwaf, atau nakis. Misal, ajwaf, atau nakis. Ajwad. Ajwad. Ajwaf. Ya. Al-ajwaf itu adalah ketika huruf ilahnya berada di tengah. Kalau misal, huruf ilahnya berada di A, Di akhir. di A kayak wadoa Di itu. awal, misal di awal ya. Ya, kalau jaro ini maka huruf ilahnya di akhir apa? Nakis. Iya, betul. An-nakis. Nah, ini salah apa? Di tengah berarti Kan di tengah ini bukan huruf ya. Ajwaf. Ini salah. Lihat ada hamzahnya itu, bukan huruf ilah, Bu. Hah? Oh, Salah. Itu Salah. hamzah Ustadz. Mahmuz. nama. Oh iya, Mahmuz. Mahmuz. Iya, yang dihamzakannya. Wako. Nakis. Waktu di akhir nakis. Bukan. Kan Enggak. ini ada 2 huruf ilah. Iya, Oh, iya. iya. Aduh, apa ini? Allah. Al-Lafif. Ya, Ustaz. Nah, iya betul. Lafif. Al-lafif. Lafif itu ada 2, ada mafruk, ada makrun. Ini yang mana? Yang mafruk. Apa? Betul, mafruk. Iya, ya, Ustaz. Iya, Mafruk. harus Aduh, kok banyak belum. murojaah ya. ya Ustaz, nggak murojaah. Jarang banget. Insyaallah. Ini keluar nggak Ustadz di besok nih di ujian? Oh, ya kayaknya ada Bu 1-2 soal. 1-2 soal. Ya Allah, kok belum ini ya saya? Belum klik. Masih ada waktu Bentuknya seminggu pilihan ya, Mungkin- Ustaz? Apa? Bentuknya pilihan Iya. tapi Iya kayak pasti bentuk- pilihan Bu, gak mungkin Ibu mau esai? Enggak Ustaz. Tidak. Ya pasti Buat pilihan Bu. hari. Aduh, ditanya. Tidak. Ya esai. Pilihan Bu. Ya pilihan. Terus apa lagi nih?
Nah, coba Ibu sebutkan kata-kata kerja yang di bawah ini. Akala, kata kerjanya apa? Kata Akala kerja sih, kata yakulu. perintah. Kata perintah. Akala. Kul. 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 Kok belum diubah? Terus sa'ala, Sa'ala is'al. Is'al ya. terus akhoda, Khud. Hud. Ya. Akala. terus sebutkan tiga kalimat di dalamnya mubtada khobar muzakkar. Tidak Mubtada khobar Ini muzakkar. Ustaz. Tidak khobar muzakkar. Mubtada khobar, terus dua-duanya muzakkar. Tidak khobar, kedua-duanya muzakkar. Saya kasih Apa contoh ya? satu. Nah, Alfilu, contoh. alfilu kabirun. Nah, ini contoh satu. Mungkin dua lagi. Gajah tersebut ini besar. Al-madrasatu Itu Muzakkar Salim ya? Anas. Al-masjidu kabirun. Kabiyah. Selain contoh itu, An-nahru wasi'un. ya, Sungai itu luas. sungai luas. Ada ya sungai yang luas, sungai Amazon ya. Luas kan sungainya. Iya. An-nahru wasi'un. Kan Wasi'un. Ibu coba pakai hafalan Ibu yang udah di-storekan tuh. Aduh. Lupa. An-nahru wasi'un. Apa ya? Terus Ini kali apa namanya? Al-waladu cerdas apa ya? Zakiyun. betul. Zakiyun, mahirun, syatirun, Syatir. abqariyun. Apa ya? Itu artinya sama semua, Ustaz, cerdas. Iya, tapi kalau abqari itu lebih ke jenius ya, abqari. Oh. Kalau zakiyun itu lebih ke pandai. Pandai. Ya, hampir sama sih ya. Iya. Nggak kebayang, Ustaz. Ini gimana? Ini azan dulu Bu ya, baru kita materi. Ya. Nih.
Azan dulu Bu ya. Itu sampai mana sih? Baik, kita lanjut Bu ya. Bu, Ya, Iya. Ustaz. Ya, Ustaz. Siap. ini sekarang judulnya ini ya? Ya bukan? Iya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Nah, ini kita akan mempelajari terkait dengan apabila mubtada'nya itu berupa jama'. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis jama', ya kan? Ada berapa jenis di situ? Ada 3, ya kan ya? Yaitu Ya. ada jama' muzakkar salim, Muzakkar ada salim, jama' muannas muannas salim, dan jama' juga ada taksir. jama' Taksir. taksir. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya ya terkait aturan daripada mubtada jama' dan juga khobarnya. Nah, di sini yang pertama, iza kanal mubtada, apabila mubtadanya berupa jama' muzakkar salim, maka khobarnya pun berupa jama' muzakkar salim. Ini masuknya jam'an itu jama' muzakkar salim ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mubtada'nya jama' muzakkar salim, maka untuk khobarnya jama' Mudakkar salim. muzakkar salim. Nah, gini ya. Contohnya apa? Al-muwazzafuna mashghuluna. Jadi para pegawai itu mereka orang-orang yang sibuk. Ya, al-muwazzafuna, para pegawai tersebut merupakan orang-orang yang sibuk. Ya, mashghuluna. Nah, ini al-muwazzafuna dia jamak muzakkar salim. Nah, mashghuluna juga dia jamak muzakkar salim ya untuk khobarnya. Nah, di sini maka dinilai kalau misalnya mubtada'nya itu jamak muzakkar salim, maka khobarnya pun jamak muzakkar salim ya. Nah, selanjutnya idza kana mubtada, nomor 1 paham Bu ya? Ya, Iya. Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi ini adalah pertimbangan yaitu antara bentuk mubtada ya dan juga bentuk daripada khobarnya ya, tapi terkhusus untuk jama'. Nah, untuk yang nomor 2, apabila mubtada'nya idza kanal mubtada jam'a taksirin lil uqala, yaitu berupa jama' taksir, tapi jama' taksirnya yang apa? Yang berakal, artinya manusia gitulah ya.
Maka khobarnya berupa jamak muzakkar salim. Jadi kalau misalnya ini berupa jamak taksir yang berakal, gitu ya. Maka khobarnya berupa jamak muzakkar salim. Ini ingat ya, yaitu jamak taksir yang apa? Yang Berakal. yang berakal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jamak taksir lil ukola itu berarti yang berakal, ya. Maka untuk khobarnya itu jamak Mudzakkar salim. jamak muzakkar salim. Ini insya Allah ada di ujian ya. Contoh-contohnya, tapi langsung ke contohnya gitu. Misalnya di ujian at-tullabu mahiruna atau mahirotun. Nah, gitu. Maka Ibu jawab yang mahiruna. Kayak gitu ya. Gampang kan? Nah, contoh yang lain kayak tadi apa? Ini contohnya ar-rijalu naimuna. Imuna. Contoh yang lain misalnya tadi ini ya at-talamidu Nasyituna. nasyituna, ya. Habis itu contoh yang lain misalnya pekerja al-ummalu misalnya mujtahiduna, ya, para pekerja ya al-ummal. Habis itu contoh yang lain tentara misalnya al-junudu, tentara-tentara ya. Kalau misalnya tentaranya satu itu jundun ya, al-jundu. Makanya tentaranya Allah Jundullah. Ibu pernah dengar gak nama orang namanya Jundullah? Kalau saya pernah. Jundullah. Ya, tentaranya Allah. Barusan, ya, tapi kalau diucapin sama Ustaz. Apa? Barusan dengar yang diucapin sama Ustaz. Oh iya. Baru dengar dari saya. Ya, kalau jamaknya itu al-junudu, qawiyuna misalnya. Qawiyuna. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada mubtada yang jamak taksir tapi berakal. Ya, dan khobarnya diharuskan untuk jamak muzakkar salim. Itu ya, paham Bu? Insya Allah. Jadi yang khobarnya jamak muzakkar salim, ya, yang khobarnya jamak muzakkar salim berarti mubtadanya itu di antara dua jenis, ya, mubtadanya. Yang pertama jamak muzakkar salim, ya, seperti halnya khobarnya. Yang kedua jamak taksir tapi berakal. Ya. Ustadz, Ya. Di level 1 kan pernah juga dulu mempelajari yang sifat sama disifati, Ustadz. Sama enggak itu? Iya, ini hampir serupa, sama aja. Kaidahnya sama ya, tapi ini judulnya bukan sifat disifati, tapi judulnya mubtada khobar. Gitu ya. Kalau nanti Ibu sifat disifati nanti ada di level berapa ya? Level 3 kayaknya. Ya. Ini
as-sifah wal mausuf, atau juga ada itu an-na'tu wal man'ut. Saya salah kirim, Bu. Aduh. Saya kirimnya ke ini, ke grup belajar mahasiswa. Ya nggak apa-apa Ustadz, kita kan mahasiswanya Ustadz. Mahasiswa, bukan mahasiswa, ini mah mahasiswa. Bu Murna bisa aja. Bu Sri, iya kan kita udah sisa-sisa ini. Masya Allah. Saya malu lagi. Ya, tinggalin aja. Terus udah difoto belum? Udah ya? Udah Ustadz. Udah. Ustaz. Aku salah kirim tadi, Ustaz. Udah tuh, udah dikirim lagi. Terus saya trauma salah kirim-kirim gitu, Bu. Baik. Ini saya hapus. Saya pernah kirim apa ya? Saya niatnya mau kirim ke keluarga. Ini apa foto-foto jalan-jalan saya gitu kan. Malah dikirim ke ini, ke kumpulan ini, grup semua PPI di Yordan. Aduh. Jadi saya langsung hapus. Qadarullah. Qadarullah itu Ustaz. Gitu. Aduh. Semakin terkenal udah berarti Ustaz. Ya. Bahaya juga. Iya, kakak kelas saya langsung ketawa itu ngechat saya. Ini maksudnya apa gitu ya Ustadz? Oke, kita lanjut. Nah, idza kana, nah ini ya. Nah, kalau misalnya mubtada'nya itu dia berupa jamak muannas salim, maksudnya jamak muannas itu jamak muannas salim ya. Apabila mubtada'nya berupa jamak muannas salim, tapi apa yang berakal ya, ingat ya, maka khobarnya berupa jamak muannas salim. Itu ya. Jadi yang ke ini tuh apabila ininya jamak muannas salim lil uqola, maka untuk ininya apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Salim. Ini salah ya? Ya Ustaz, itu mu'anas. Jamak mu'anas. Jamak muannas salim. Baik. Nah, contohnya apa? At-tobibatu mahirotun. Ya. Ini orang-orang para dokter perempuan itu mereka pintar ya, mereka cerdas. Itu ya. Terus habis itu contoh yang lain misalnya apa? Al-khodimatu apa? Ya, nasyid lagi aja ya. Ini aja mutahammis aja. Mutahammisatun biar baru. Apa itu artinya mutahammisat? Semangat. Jadi para pembantu atau pegawai perempuan itu pada semangat. Ya.
Baik. Selanjutnya untuk nomor 4. Ya, idza kanal mubtada jam'an li ghairil akil. Nah, kalau misalnya mubtadanya itu berupa apa? Berupa jamak yang tidak berakal, ya. Berupa jamak yang tidak berakal. Ini berlaku untuk 2 jenis jamak, yaitu apa? Yaitu jamak taksir sama jamak muannas salim yang tidak berakal, gitu ya. Contohnya apa? Buku-buku berakal enggak? Tidak. Enggak. Enggak, ya. Habis itu jendela-jendela berakal enggak? Tidak. Enggak. Ya. Terus papan tulis berakal enggak? Tidak. Tidak. Nah, itu yang dimaksudkan daripada jam'an li ghairil akil. Itu ya. Paham, Bu? Insya Allah. Oh, Ustaz. Maka khobarnya berupa mufrad Muannas. mufrad muannas khobarnya. Ya. Baik. Ini berarti saya rumusannya gimana? Rumusannya yaitu jamak taksir atau jamak Muannas. muannas salim li ghairil akil. Li ghairil akil itu artinya apa? Tidak berakal. berakal. Tidak berakal. Maka khobarnya berupa mufrad Muannas. 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 Nah, gini ya. Baik. Paham, Bu? Contohnya ini al-asirratu nazifatun. Asirratu itu adalah saya kok ini ya, pusar ya? Gak tahu nih. Pusar. Malah pusar ya. Apa Ustaz? Iya, tali pusar bayi. Oh iya, benar kan? Tali pusar. Ada aja ya. Aduh. Tali Saya kira pusar. apa? Maksudnya Ustaz? Al-asiratu. Pusar. Ya, jadi artinya Pusar apa? bayi. Tali pusar. Nadifatu. Pusar. Iya, Itu. jadi tali pusar itu bersih. bersih. Ya. Hmm. Ini mufradnya apa? Asirotun itu dia jamak taksir ya. Untuk mufradnya itu asurru. Mufradnya asurru. Iya. Oke. Aduh. Asurru nazi ya asurru itu mufradnya ya. Untuk jamaknya apa? Jamaknya al-asirratu. Itu ya, itu tali pusar ya. Iya. Terus as-sayyaratu ini mobil-mobil itu baru. Ya, mungkin ini mau punya ini ya, as-sayyaratu berarti mobilnya banyak ya. Alhamdulillah. Ya, semoga yang belum punya mobil diberikan rezeki buat punya mobil. Amin. Amin. Ya, yang bagus, yang nyaman buat keluarga. Ya. Amin.
Ya, pengertian zuhud yang sebenarnya itu bukan berarti yang lusuh ya, yang serba kekurangan. Nah, itu bukan seperti itu ya, yang zuhud itu. Itu ada dua pendapat. Yang pertama, zuhud yang pertama itu adalah ketika semua harta yang dimilikinya itu tidak ada di dalam hatinya. Maksudnya apa? Ya, semua harta saya itu bukan milik saya, semuanya milik Allah. Nah, itu pengertian yang pertama. Jadi orang kaya bisa disebut zuhud gak? Bisa. Bisa. Ketika dia menganggap semua kekayaannya itu bukan milik dia 100%. Dia hanya sebatas 0% dan 100%-nya itu milik Allah. Titipan. Ya, hanya titipan aja. Itu yang pertama. Adapun yang pandangan kedua, zuhud itu dikaitkan dengan sifat qanaah. Artinya apa qanaah? Artinya apapun yang Allah berikan itu dia merasa cukup. Ya, seperti itu. Artinya ya kalau misalnya Allah merezekikan saya seperti ini, saya tidak perlu tamak dalam harta, ya mengejar harta yang lebih atau bagaimana. Itu definisi yang kedua. Ya dua-duanya bisa diambil ya. Tapi bukan Seperti- hanya berkaitan dengan harta kan ya Ustaz? Apa? Bukan hanya berkaitan dengan harta saja kan? Sebenarnya zuhud dari definisi yang telah diambil lebih kepada harta, Bu ya, kepemilikan harta. Oh, baik. Iya. Kepemilikan harta. Baik. Tapi ketika saya baca buku tasawuf lebih ke definisi yang pertama ya. Jadi sekaya apapun dia tidak menganggap semua hartanya milik dia. Tapi milik siapa? Milik Allah saja. Nah, kalau misalnya orang sudah mencapai batasan itu, dia tidak berat hati untuk mendermakan hartanya. Ya sangat mudah gitu ya. Ya, saya ngapain menahan-nahan harta saya, toh harta saya juga milik Allah. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya mubtada. Nah, di sini sebagaimana mubtada itu marfu, maka khobarnya pun harus marfu. Ya kan? Nah, alamatur raf'i al-waw fi jam'a mudzakkar salim. Apa tanda daripada rofanya jamak muzakkar salim? Wow. Adalah al-waw. Ya. Terus seperti muwazzafuna. Nah, ini ya. Nih, wow. Wow-nya yang terakhir, ya. Nah, terus habis itu wa amma jam'u taksir fa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Nah, untuk tanda daripada rofaknya jama taksir itu adalah dhammah. Ini sama seperti apa? Sama seperti mufrad. Ya. Terus yang terakhir untuk jama muannas salim juga untuk rofaknya itu berupa dhammah. Ya. Maka bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya jama taksir ini biar cepat ya. Itu dia alamat rofaknya dhammah. Ya kan? Mungkin ini dulu aja jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim alamat rofaknya apa? Wow. Wow aja ya. Wow aja. Wow. Terus jamak taksir dhammah. Terus jamak muannas salim Dhammah. dhammah juga. Baik, ini ya. Ini disimpan di mana, Bu ya? Di sini. Wah. Ya, insya Allah kelihatan, Bu ya. Aduh. Enggak. Kelihatan nggak? Bisa, Ustaz? Bisa.
Saya bingung nyimpannya di mana soalnya. Fahimtum? Fahimna. Ustaz, Ya. saya Dah. belum sepenuhnya paham Ustaz yang rofa sama marfu ini Ustaz. Iya, apa namanya? Jadi dalam jenis harokatnya untuk sebuah ism itu dibagi menjadi tiga. Ada rofa, ada nasob, ada apa lagi? Ada jar, Jazam. ya kan? Jazam. Jar, ya. Heeh. Nah, kalau misalnya pada dasarnya, pada umumnya rofa itu domah. Dhamma. Ya, ini tapi kalau bentuknya mufrad semua ya. Kalau bentuknya mufrad semua, rofa itu domah. Habis itu nasab itu fathah, Fathah. ya kan? Terus habis itu jar itu kasro. Nah, kalau semisalnya berupa musanna, ya, berupa musanna, dia kan nggak bisa domah ya Bu ya. Musanna bisa nggak domah? Tidak bisa, maksudnya ya gitu ya. Maka alamah rofa, ya, ciri daripada rofanya musanna itu dengan alif, Alif. ya kan? Dengan alif. Maka pengganti domah untuk musanna dia adalah alif, ya, kitabani, ya. Terus pengganti fathah untuk musanna apa? Huruf ya, kitabaini, ya. Pengganti jar, pengganti kasroh untuk jarnya musanna apa? Huruf ya juga, ya, seperti itu ya. Kita muslimi, musanna ya, kita baini. Nah, untuk jama muzakkar salim pengganti domah pada rofanya apa? Huruf waw, ya, al muslimuna. Terus pengganti fathah untuk nasabnya apa? Huruf ya, muslimina. Terus pengganti kasroh untuk jarnya apa? Huruf ya juga, muslimina. Ya, untuk jama taksir, untuk rofanya itu sama domah juga seperti mufrad kutubun. Habis itu untuk nasabnya itu berupa fathah juga ya, atau fathatain kutuban, ya. Untuk jarnya itu berupa kasroh atau kasrotain juga, kutubin, ya. Pada intinya seperti itu ya. Jadi dibagi menjadi tiga, yaitu rofa, nasab sama jar. Kapan ketika rofa? Ketika menjadi fa'il, ya kan? Ketika menjadi fa'il atau ketika menjadi mubtada, ya, atau pokoknya ketika tidak dalam keadaan maf'ulun bih dan tidak dalam keadaan jar. Ya. Kapan menjadi nasab? Menjadi nasab ketika maf'ulun bih, ya kan? Terus kapan menjadi jar? Ketika diawali huruf jar, ya, atau ketika mudhof ilai, ya, atau ketika diawali oleh zorof, ya, fauqa, tahta, amama, maka setelahnya menjadi jar. Nah, itu ya. Udah paham belum, Bu? Belum ya? Belum. Udah lumayan paham Ustaz. Ya. Pokoknya gitu ya. Iya Ustaz. Nanti Nanti kabarnya aja. ya, pokoknya insya Allah pertemuan depan lah ya, jelasin ulang lagi. Kayaknya ini baru satu judul. Baik. Intinya gitu ya. Jadi rofanya jamak muzakkar salim dengan apa? Wow. Ya. Terus rofanya jamak taksir? Dhammah. Domah. Ya. Rofanya jamak muannas salim?
Alif. Jamak muannas Alif ya. salim. Domah juga. Alif. Domah. Mana domanya, Ustaz? Mukminatun, ya. Nih, mukhlisotun. Di taknya ini ya. Ini Bu ya, nih at-tobibatu. Nih, ini domah nih. Mana? Terus mahirotun nih domah. Ya kan? Enggak di alif berarti ya, Ustaz? Iya, tapi alifnya beda. Gimana? Alifnya beda ya dengan alif musanna, ya. Ini alifnya hanya sebatas dalam perubahannya saja, tapi untuk rofanya yang menjadi tandanya apa? Yang menjadi tandanya itu domah. Alif itu menjadi tanda rofa hanya untuk musanna. Ya, itu ya. Hanya untuk musanna. Gitu ya. Karena untuk jamak muannas salim ya, dalam keadaan rofa dia ada alif atau bibatu. Dalam keadaan nasab sama jar dia juga tetap ada alif ya, atau bibati. Alifnya tidak berubah. Ya, seperti itu ya, maka tidak bisa dijadikan alamatu rofa atau ciri rofa. Yang bisa dijadikan ciri rofa apa? Yaitu domahnya. Ya kan ya? Seperti itu. Atau bibatu. Baik. Paham, Bu? Paham, Ustaz? Ya. Apa gimana ya? Udah, Ini Ustaz, udah. cara menyederhanakan bahasa. Ya, udah paham, Ustaz. Ini saya hapus ya, udah saya foto. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari soal apa? Soal domir. Ya. Ad-domir wa anwa'uhu. Apa itu domir? Domir itu adalah kata ganti. Ya. Ahmad, kata gantinya apa? Ahmad? Iya. Gua. Nah, gitu ya. Terus misalnya kami. Nah, kaminya itu adalah Jasin, misalnya Jasin, Chandra, Doni, terus Husam. Nah, 4 orang. Nah, itu misalnya. Nah, itu kata gantinya apa? Nah, itu adalah ya, kalau mereka hum. Tapi kalau misalnya kami ya nahnu. Gitu ya. Nah, itu artinya kata ganti. Itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada mutakalim, ada mukhotob, ada goib. Ya. Mutakalim itu adalah orang pertama. Mukhotob orang kedua. Goib orang ketiga. Ini ya. Nah, orang pertama itu siapa? Yaitu yang berbicara. Ya, saya dan kami yang berbicara gitu ya. Mukhotob adalah lawan bicara. Siapa lawan bicara? Kamu dan kalian. Itu orang kedua. Nah, untuk yang goib, ada orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Artinya orangnya tidak ada di sana. Ya. Orangnya tidak hadir di antara orang pertama dan kedua, tapi dibicarakan. Itu adalah dia dan mereka. Ya. Misalnya Ibu Maulidina sama siapa ya? Sama teman Ibu gitu ya. Lagi membicarakan misalnya, oh itu apa tukang roti yang di sana baik banget ya gitu ya gitu. Oh iya, nah tukang rotinya itu dia goib. Goib.
bukan alam goib yang gitu ya, bukan ya. Ya, iya, Ustaz. Atau bicarain mie ayam, penjual mie ayam. Ya, Oh, enak mah. ada yang Gosip suka mie berarti. ayam, Bu. Suka Bu, mie ayam. Saya pernah di sini 1 semester jualan mie ayam. Iya, antara mahasiswa. Jadi sistemnya open order. Nanti pemesanannya lewat chat. Nanti saya antar. Masya Allah. Bumbunya dari Indo ya, Ustaz? Bumbunya ya kalau gak ada dari Indo dari sini. Ada. Saya belajar lewat dari YouTube, Bu. Ya diakal-akalin, Bu. Diakal-akalin. Tapi capek buatnya mie ayam itu. Luar biasa. Biasanya sekali jualan saya dapat penghasilannya 400.000, Masya Allah. 500.000, tapi Bersih. bersihnya 300.000. 300.000. Alhamdulillah. Ya, bersihnya. Ya buat jajan seminggu. Masya Allah. Ya itu ya. Bisa-bisanya Paling ya, Ustaz? banyak saya buat 18 porsi paling banyak sehari. Itu sendiri tuh, Ustaz? Bikin Iya, mie-nya sendiri, sendiri, Bu. kan? Enggak, kalau mie-nya saya belum bisa karena nggak ada alatnya di sini. Dan saya jadi sementara saya pakai mie spaghetti, Bu, karena bingung pakai apa lagi kan. Apa Enak rasanya mirip-mirip gitu. Iya, Nah, pasti ditutorialkan kan, Ustaz? iya gitu. Tapi kalau bumbu semuanya sama ya kayak yang di YouTube. Oh, gitu. Biasanya minta sama orang tua. Ya, saya belajar dari YouTube, Bu, otodidak. Baik, ini domir mutakalim apa aja? Ana dan nah dan nahnu. Terus mukhotob apa aja? Anta, anti, antuma, antum dan antun, antunna. Goib apa aja? Huwa, Huma, ya, ya, huma, Wa, hunna. hiya, huma, hum, hunna. Aduh, apa nih? Ya, di sini lagi musim panas, Bu. Hampir 40 derajat. Masya Allah. Makanya dari pagi, kalau saya nggak lagi di kampus, pagi, siang, sore, malam kipas angin nggak pernah mati. Ada kipas angin. Kalau Ya, di sini mah sampai- dingin, Ustaz. Oh iya. Di sini sekalinya panas ya lumayan panas gitu ya sampai 40. Tapi kalau dingin, sekalinya dingin, dingin banget. Nggak pernah lepas dari selimut. -1, -2. Ya, Pantesan aja ya, Ustaz. Kalau saya Vian ada bunyi kipas Ya, anginnya. ya, maaf Bu ya, karena saya kepanasan kalau nggak pakai itu. Gerah. Baik. Ini al-mubtada ad-domir. Domir itu termasuk ma'rifah bukan? Iya, Atau nakiroh? ma'rifah. Nah, maka dari itu ketika domir itu berada di awal kalimat, maka dia termasuk mubtada. Ya. Syarat daripada mubtada itu apa? Harus Ma'rifah. ma'rifah. Nah, ketika domir yang mana dia berupa ma'rifah berada di awal kalimat, maka dia termasuk mubtada bukan? Iya, Iya. Ya. Itu ya. iya, Ustaz. Iza waqa'a ad-domir, ketika domir itu berada di awal kalimat, maka dia mubtada. Dan domir itu dia mabni. Apa itu mabni?
Apa? Yang nggak bisa berubah ya. Maksudnya harokatnya bagaimanapun tetap seperti itu. Mabni, harokat yang tam. Anta kan kalau rofa itu kan identik dengan domah, Domah. ya kan ya. Tapi apakah anta itu harus diubah menjadi antu? Tidak. Ya. Nah, ya nggak bisa, gitu ya. Bisa tetap diartikan. Tetap anta, gitu ya. Ustaz. Apa? Nah, sebelumnya Ustadz kan pernah ini menjelaskan yang mabni satu, mu'rab satu ya. Kalau yang Iya. mu'rab itu yang hamzah yang tidak Pokoknya bisa tampak, 3, harokat bisa ya. berubah. Iya, bisa berubah-ubah. Iya, terus Bu? Ya mu'rab kan yang harokatnya yang tidak tampak, mabni yang harokatnya yang tampak gitu maksudnya Ustadz. Kemarin kan begitu. Bukan. Hah? Masa gitu? Mu'rab itu Kemarin. adalah yang harokatnya bisa berubah-ubah. Ya. Dia bisa menjadi doma, fathah ataupun kasroh. Ya. Contohnya bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa berubah, ya harokatnya seperti haza. Ya. Haza dalam keadaan rofa haza. Dalam keadaan jar bihaza tetap haza. Ya. Dalam keadaan maf'ulun bih tetap haza, maka dia mabni. Paham nggak, Bu? Iya. Masih bingung Ustadz. Mu'rab itu pokoknya apa? Dia harokatnya bisa berubah-ubah. Ya, ketika rofa dia berubah menjadi doma. Ketika nasob berubah menjadi fathah misalnya ya. Habis itu jar berubah menjadi kasroh. Nah, ketika tidak bisa berubah-ubah seperti itu, maka namanya mabni. Mabni. Mabni itu bagaimanapun keadaannya, dia tetap satu keadaan, ya, tetap satu jenis, tetap satu bentuk. Kayak misalnya haza. Haza mabni bukan? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Karena dia tidak bisa berubah-ubah. Ya kan? Dalam keadaan rofa, dia apa? Dalam keadaan rofa bagaimana? Tetap haza. Ya kan? Nggak bisa jadi hazu. Ya kan? Terus dalam keadaan nasob dia tetap haza. Ya. Dalam keadaan jar dia tetap haza. Ya, ketika semuanya itu satu jenis, satu macam, satu bentuk, maka dia mabni. Nah, paham nggak, Bu? Ya paham Ustaz. Nah, gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Wa ma yukmilu maknal jumlah, dan yang melengkapi makna daripada kalimat tersebut setelah domir dia dinamakan khobar. Ya. Seperti halnya ana syaikhun kabirun, saya adalah seorang syaikhun kabir. Ini bisa berarti ulama besar, bisa menjadi guru besar, atau bisa berupa orang yang sudah renta tua. Ya. Gimana ya? Ya, saya adalah seorang yang sudah sangat renta tua, gitulah ya. Gitu. Tapi saya masih belum renta tua, Bu. Ya, saya kan masih muda. Ustaz, berarti syekh ini dikhususkan untuk orang yang sudah tua, tetapi tidak selalu misalnya orang yang alim gitu, Ustaz. Bukan begitu ya? Iya, banyak macamnya, Bu ya. Jadi syekh itu
bisa dikatakan orang yang sudah renta tua. Yang kedua Secara umum. itu ya secara umur. Yang kedua bisa dikatakan guru. Ya. Man syaikhuka, syaihi misalnya Muhammad. Ya. Syaihi Syafi'i dan itu dia tidak mesti tua. Ya. Yang ketiga yaitu adalah orang yang sudah renta tua dan berilmu. Jadi banyak macam-macamnya ya. Seperti itu. Karena di Yordan sendiri, syekh itu dikatakan juga kepada orang yang berilmu saja, tidak mesti tua. Kalau di Yordan. Berarti orang muda pun bisa dibilang syekh gitu, Ustaz. Iya, Walaupun dia bisa. belum tua. Ketika dia berilmu banget, ya. Atau ketika dia sudah menurunkan banyak murid. Nah, dia dikatakan syekh bisa. Ya, itu gimana adat istiadat di tempat masing-masing ya. Kalau di Yordan seperti itu, kalau di Yordan. Baik. Nah, contoh yang lain misalnya anta tolibun. Di sini mana mubtadanya? Anta. Anta khobarnya? Tolibun. Tolibun. Nah, ana syaikhun kabirun. Mana mubtadanya? Ana. Syaikhun Khobar. khobarnya? Kabirunnya ini apa? Syekhun kabirun khobar. Bukan, ya. Jadi untuk khobarnya syaikhun saja. Sedangkan kabirunnya ini adalah sifat daripada syekh. Ya. Paham Bu di sini? Insyaallah. Iya. Misalnya ana waladun, ya, atau nahnu auladun, ya. Nahnu sebagai apa? Mubtada. Misalnya nahnu auladun mahiruna. Nahnu sebagai Mubtada. terus auladun sebagai Khobar. mahiruna sebagai Sifat. sifat. Gitu ya. Paham? Ya, Ustaz. Insyaallah. Bu Berarti- Maulidina paham? Ustaz, berarti tidak ada ini, Ustaz. Tidak ada kaidah antara syekhun sama kabirun ini, Ustaz. Nggak ada kaidah. Kaidahnya untuk sifat itu harus mengikuti segala kriteria yang dimiliki oleh yang disifati. Ya, Oh, karena syaikhun ini muzakkar, maka kabirun harus muzakkar. Karena syaikhun ini rofa dengan dommatain, maka kabirun pun harus rofa dengan dommatain. Karena syaikhun ini mufrad, maka kabirnya harus mufrad. Ya, sama gitu ya. iya, Ustaz. Karena syaikhun ini nakiroh, maka kabirun harus nakiroh. Nah, itu adalah kaidah daripada sifat dan yang disifati. Gitu ya. Apa dalam kaidah bahasa Arab nahwu perihal sifat dan yang disifati? Sifat itu bahasa Arabnya na'tun dan yang disifati man'ud. Ya. Na'tun itu kabirun dan man'udnya syaikhun. Gitu ya. Ini sifat. Oh, iya. Man'ud itu artinya yang disifati. Na'tun Yang artinya disifati. sifat. Sifat. Ya. Ustaz. Paham, Bu? Ya, udah paham, Ustaz. Nah, berarti materi mid pertengahan untuk nahwu sampai sini, ya. Paham Bu ya?
Ya hanya 4 halaman Bu ya, ini kan masih halaman 4 nih. 4 halaman. Hanya 4 halaman. Udah Sedikit sejari saya, ya. Ustaz, catatannya. Kenapa Bu? Udah berlembar-lembar catatannya, Ustaz. Ya bagus berarti Ibu rajin. Udah 1/4 buku isi 100, Ustaz. Waduh, banyak sekali. Iya. Ini perlu sorofnya nggak kira-kira? Maksudnya, Atau Ustaz? udah cukup? Materi kan sorofnya belum. sorof sampai mana, Ustaz? Harusnya, Ustaz, harusnya materi sekarang. Sampai mana? Materi sorofnya. Materi sorof. Ini udah 1, 2,5 ya. Kita udah 2,5 halaman. Bentar. 2,5. Iya, 2,5 halaman ya. Nanti Bu, saya lihat sebentar ya. Saya ngecek soal Meet dulu. Tapi saya nggak bakal share. Kisi-kisi, Ustaz. Kisi-kisinya yang tadi udah. Dari halaman sekian sampai sekian. Ini dia. Ini tentang mudoaf ada nggak? Mudoaf ya, mudoaf. Ya nggak ada Bu, nggak ada mudoaf. Ya. Ini gampang banget ya Meet-nya. Kata Ustaz. Iya. Ya ini beneran Bu. Gampang banget. Ada berapa soal nih? Ada 5, ada 10 soal ya. Baik. Hanya 10 soal aja. Nah, ini berarti udah ya sampai terakhir dipelajari ya sorofnya. Sampai mahmus Bu ya. Sampai tasrifu fi'lil mahmuz. Itu ya. Maksudnya, Ini saya tunjukin suara apa? Tunjukin ininya dulu. Nah, ini. Yang 3 itu ya, Ustaz ya? Ada 3 poin Ya, sampai ini ya, sampai tasriful fi'lil mahmuz. Ya. Iya. Sampai bab situ ya. Iya. Tadi saya cek soalnya yang mudoaf nggak masuk, soalnya yang tasriful fi'lil mudoaf nggak masuk ya. Mahmus. Iya. udah dipelajari nih, Ustaz? Udah. Yang Kemana? mana? Yang mahmus dipelajari, udah dipelajari, tapi yang mudoafnya kan belum kan? Udah belum. Belum kemarin. Yang ini, Terakhir itu yang yang ini terakhir. belum kan? Ya, Terakhir itu kan belum, ini Ustaz. ya. Iya. Iya. Maksudnya ya terakhir sampai sini materinya, yang mudoaf nggak masuk. Iya. Ya, berarti materi yang kemarin berarti, Ustaz, maksudnya. Ya, terakhir. Ya. Oh, Terakhir sampai pelajari aja ya. yang rekaman yang hilang tuh ya, Ustaz. Ya. Oh, rekamannya hilang ya. Ya itu makanya, Ustaz. Tapi ya, aduh. Sangat. Ya, Jadi insya Allah rekamannya. Ibu melihat dengan menerawang bisa ya. Ini menerawang nih. Bukan dukun ini, Ustaz. Aduh. Gampang kok Bu, Kira-kira. soalnya. Saya jamin gampang. Karena semua jawabannya ada di sana. Iyalah. Tinggal dipilih milih. kan. Sesuai kaidah. Ya, di sini sebenarnya aslinya ada 8 soal. Tapi ada beberapa soal yang beranak, Bu. Jadi kalau totalnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16 soal. Wow, ya. 16 soal. Seperti biasa 16 soal ya Ustaz. Kemarin juga 16 sebelumnya. Oh, 16 ya. 15. Iya. Ya, 16. Satunya itu bonus ya, karena hanya bisa ya sebenarnya 15 penilaiannya, tapi satunya Bonus. bonus. Kalau nggak bisa ngitung kancing berarti nanti kita ya saya sih. Ya enggak lah. Ini pasti gampang ya. Pasti gampang. Insya Ini Allah. juga Ibu merem juga bisa nih. Ya, kita belajar lah dulu. Bismillah Ustaz. Biar sambil Ya. Kan MIT gak ini ya, gak mempengaruhi kalau Ibu mau lanjut level. Ya kan? Tapi nanti Ibu belajarnya sungguh-sungguh buat apa? Supaya ketika ujian akhirnya tidak terlalu tidak Berat. keberatan. Ya, karena nanti ujian akhirnya dari awal sampai Akhir. ya kan? Ya, insya Allah sedikit Bu, 10 halaman kan? Harus hafal kaidahnya Ustaz. Ya minimal paham ya, karena pilihan kayak Ganda. pilihan ganda. Kalau hafal, kalau untuk pilihan ganda minimal paham aja. Ya. Kalau esai baru harus benar-benar hafal. Gitu ya. Baik. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak, Bu? Berarti besok langsung ujian ya, Ustaz? Pertemuan besok langsung ujian? Iya, ujian. Ya, gampang Bu, gampang. Ya, sama jangan lupa ya untuk yang setoran hafalan kosakatanya supaya nambah. Ya Ustaz, saya tertunda. Baik. Masuk Oke, kemana lagi, Ustaz? Apa? Kosakata-nya kan udah. Oh iya, selanjutnya kalau mau ngafal keluarga udah ya. Terakhir apa? Keluarga bukan? Keluarga. Kata-tanya, Ustaz. Kata-tanya. Kata-katanya udah habis ya? Maksudnya Udah. Udah, Ustaz. sampai 6 kan? Iya, Berarti Ustaz. dari setelah ini Ibu silahkan ngafal. Setelah kata-katanya apa tuh yang dikirim? Ini nih. Setelah kata-katanya silakan dihafalkan profesi ya. Dari pertemuan 7 sampai 9. Iya, profesi. Baik. Insya Allah, Ustaz. Ya, Bu. Baik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan. Cukup deh. Ya, cukup ya. Baik. Kita tutup dengan membaca doa bersama, yaitu doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Allahumma qadistauda'naka qadistauda'naka ma'allamtanahu ma'alamtanahu fardudhu ilaina fardu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatana ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya mana aja di intihanikum ya, di al-imtihan al-muntasif di ad-daurah daurah an-nahwiyah ya.
Insya Allah baik. Ustaz. Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah Assalamualaikum. khairan. Kafaratul majid sih udah ya? Belum? Sudah. Udah. Udah ya? Gitu. Ustaz, salamnya yang belum Ustaz. Salamnya belum kita yang salam ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat Selamat selalu. belajar Bu ya. Insya Allah Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya maaf saya